Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat bicara terkait hasil hitung cepat Pilgub Jawa Tengah 2024. Dalam pernyataannya, Megawati menyoroti dugaan praktik tidak etis yang memengaruhi hasil pilkada. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pernyataan resminya, Megawati menegaskan bahwa Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun juga tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Megawati menyatakan energi rakyat dan kader yang militan seharusnya tidak terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Untuk itu, Megawati memberikan 5 instruksi kepada pendukung dan relawan PDIP. Pertama, menjaga dan mengamankan setiap suara rakyat. Kedua, mengumpulkan bukti intimidasi dan politik uang. Ketiga, mengumpulkan bukti mobilisasi bantuan sosial. Keempat, mengumpulkan bukti pengadangan yang menyebabkan ketidakadilan. Dan kelima, terus menggalang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan. Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat. Lalu, mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan? Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu, saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai? Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Sementara itu, hasil quick count dari berbagai lembaga survei terpercaya menunjukkan keunggulan pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Lembaga Survei Indonesia mencatat 59,38% suara untuk Lutfi Yassin. SMRC melaporkan 59,14%. Indikator Politik Indonesia 58,31% dan Carta Politika 58,44%. Pasangan Andika Perkasa Hendra Priadi memperoleh suara di kisaran 40 hingga 41%.
Untuk hasil final pemilihan Gubernur Jawa Tengah sendiri akan diumumkan oleh KPU setelah proses penghitungan suara secara manual selesai. Tim Liputan Lingkar TV.